Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tafakur adalah media yang mana tujuan utamanya adalah untuk berserah diri kepada Tuhan. Ia tidak tahu apa-apa, karenanya tidak mempunyai tujuan apapun. Perkataan ini mungkin agak asing di telinga bagi sebagian para salik. Tidak mengapa, namanya juga kita masih sama-sama belajar. Mari kita tingkatkan kualitas isinya. Pada awalnya, tafakur itu memang identik sebagai media untuk dapat mengenal Allah. Tetapi kalau kita sudah memasuki dalam media tafakur yang sebenarnya, keakuan makhluk harus benar-benar kita lenyapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada hal apapun untuk dapat mengenal Allah. Makanya tidak ada apa-apanya dan tidak pula ada tujuannya, kecuali hanya berpasrah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, tidak memiliki pengetahuan apapun, menjalankan takdirnya. Apa saja akan diterimanya. Duduk dalam tafakur, melakukan perenungan dengan tubuh diamnya yang di dalam diri. Lalu bagaimana tafakur yang benar? Jelasnya, tafakur itu berbeda dengan meditasi. Perbedaannya pada tata cara dan aturan-aturan khususnya. Tafakur adalah mengheningkan cipta. Tafakur adalah mendiamkan segenap pikiran dan perasaan dengan meniadakan segala hasrat rendah jasmaniahnya. Aturan khususnya, diam dengan posisi bersila, mengatur pernapasan sedemikian rupa, halus keluar masuknya nafas, tidak ditahan-tahan sebagaimana zikir nafas pada umumnya. Jadi pada intinya, biarkan keluar masuknya nafas itu secara alamiah. Orang yang melakukan tafakur adalah orang yang tidak tahu, belum mengerti apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa. Bertafakur berarti melakukan perenungan, berserah diri. Intinya pendekatan diri kepada Tuhan. Sama sekali tidak memiliki tujuan, juga tidak memiliki keinginan atau tuntutan apapun. Orang yang melakukan tafakur itu diibaratkan seperti bayi yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana arah utara, arah selatan, arah timur maupun arah barat. Ia tidak memiliki kemampuan apapun. Saudaraku sang sejati, orang yang berserah diri kepada Tuhan sudah barang tentu berkaidah dengan kebaktian yang luar biasa di sisi Tuhannya. Sebagaimana firman-Nya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat Al-Hajj ayat 47. Jadi tafakur adalah orang yang sedang melakukan kontak langsung dengan Tuhannya. Untuk itu, alam pikir harus didiamkan daripada pikiran yang macam-macam, ingatan yang macam-macam, dan keinginan yang macam-macam juga. Itu harus diusir jauh-jauh. Sebab yang harus benar-benar difungsikan adalah hati. Pada tingkatan selanjutnya, melakukan tafakur bukan lagi hanya duduk diam. Jadi dia dapat melakukan tafakur dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun secara fisik
dia bergaul sebagaimana manusia lainnya. Tapi dalam jiwa ruhaniahnya, itu harus tetap dalam diamnya, dalam kesunyiannya. Kalau belum mampu dengan diamnya, selaraskan agar pikiran tidak melayang kemana-mana. Maka harus diisi, dan isinya adalah zikrullah. Zikir yang harus dibaca, itu pun harus selaras antara hati dan pikirannya. Artinya, zikir yang dibaca, didengar sendiri, dibaca terus-menerus, diresapi, dan dijaga sedemikian rupa, agar alam pikir tidak melayang kemana-mana. Kalau pikiran keluar jalur, itu harus segera dikembalikan ke jalur hatinya, sehingga akan terus terjaga. Zikir yang harus dibaca itu banyak sekali. Setiap guru punya anjurannya sendiri-sendiri. Ada yang mewajibkan berzikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ada juga dengan kalimat pendeknya yang mengambil daripada Asmaul Husna. Misalnya, ya Hayyu ya Qayyum, atau kalimat Allah. Waktu untuk bertafakur sebenarnya tidak ada aturannya. Ia bisa siang, bisa sore, bisa pagi, ataupun bisa malam. Terlebih lebih afdol sehabis sholat 5 waktu. Tetapi yang paling baik itu dilakukan pada tengah malam, tatkala orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya, sehingga akan memperoleh kesunyian-kesunyian di malam hari. Zikir dalam tafakur berarti suara hati, tanpa suara, tanpa kata-kata, juga gerakan-gerakan. La biharfin wala sautin. Ini berbeda dengan tata cara berzikir yang ada pada umumnya, seperti gerakan badan dan suara. Ada pula geleng-geleng, manggut-manggut, dan lainnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.